Oke, kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Yakin banget kita butuh sesuatu, langsung beli, taunya barang itu sama sekali nggak perlu. Nah, hari ini kita bakal bongkar jebakan umum ini dan gimana caranya biar kita nggak kejebak lagi. Pernah nggak sih ngerasain itu, buyer's remorse atau penyesalan setelah membeli? Dada tuh rasanya sesek pas lihat barang baru itu sambil mikir, duh kenapa ya aku beli ini? Soalnya, tekanan buat beli itu ada di mana-mana, di iklan, di rumah teman, bahkan di feed media sosial kita. Dan inilah inti masalahnya. Seringkali ada jarak yang jauh banget antara diri kita yang ideal, yang penuh cita-cita, sama kebutuhan kita sehari-hari. Nah, disitulah, di jarak itu, pembelian-pembelian yang nggak perlu ini sering terjadi. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat beberapa hal, mulai dari jebakan membeli untuk diri ideal kita, tekanan buat punya rumah yang sempurna, biaya tersembunyi dari kenyamanan, dan gimana caranya kita bisa punya cara pikir yang lebih cerdas soal belanja. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu membeli barang bukan buat kita yang sekarang, tapi buat sosok yang kita harapkan. Waduh, ini jebakan yang umum banget. Contoh paling klasiknya, peralatan olahraga yang canggih. Di bayangan kita tuh bakal jadi orang yang rajin bangun jam 5 pagi buat lari di treadmill. Tapi, kenyataannya, alat itu cuma jadi tempat kita ngegantungin baju kalau lagi capek. Dan secara psikologis, ini menarik banget loh. Pas kita beli alat itu, otak kita langsung senang. Seolah-olah kita udah berhasil aja gitu. Tapi pas barangnya nggak dipakai, malah jadi pengingat konstan yang bikin kita merasa bersalah. Terus solusinya gimana dong? Coba deh ini, tantang diri sendiri buat olahraga di rumah selama setahun penuh, tapi tanpa alat-alat mahal. Kan banyak tuh video gratis di YouTube. Nah, kalau setelah setahun ternyata Anda masih konsisten, baru deh boleh dipertimbangkan buat beli satu alat yang emang bener-bener ngebantu rutinitas Anda. Sekarang kita pindah ke area rumah kita. Sering banget ada tekanan sosial buat punya rumah yang dewasa dan kelihatan sempurna. Tapi apa sih artinya itu? Coba deh, sekarang buka lemari dapur Anda. Jangan-jangan ada beberapa hantu yang sembunyi di situ. Tahu kan maksud saya? Alat-alat gede yang fungsinya cuma satu, dipakainya paling setahun sekali, tapi makan tempat banget. Panci fondue itu, kelihatannya emang keren sih, tapi jujur deh, seberapa sering sih kita beneran pakai? Biar nggak gitu lagi, coba aturan 5 kebutuhan. Bikin aja catatan di handphone. Setiap kali Anda kepikiran, wah enak kali ya kalau punya alat ini, langsung catat. Kalau dalam setahun Anda nyatat kebutuhan yang sama sampai 5 kali, nah itu tandanya Anda bakal beneran pakai. Kalau nggak sampai, ya udah lupain aja. Ada cerita bagus nih soal ini. Ada seseorang yang datang ke pesta dan tuan rumahnya itu nyiapin 25 gelas sampahnya. Yang modelnya beda-beda semua, hasil berburu di toko barang bekas. Hasilnya, suasananya jadi unik, seru, dan nggak ada yang panik kalau ada gelas yang pecah. Ini kan mengubah cara pandang kita ya. Punya barang bekas atau yang nggak seragam itu bukan hal yang memalukan. Malah sebaliknya, barang-barang itu sering punya cerita dan karakter sendiri yang nggak bisa dibeli di toko biasa. Nah, ini pertanyaan penting, apalagi buat yang rumahnya agak besar. Ada nggak satu ruangan di rumah Anda yang fungsinya cuma jadi pajangan? Ruangan yang furniturnya cuma ngumpulin debu doang? Ingat, kita ini bayar untuk setiap jengkal tanah di rumah kita. Jadi, ya harus dimanfaatin. Ubah aja ruang tamu formal yang kosong itu jadi ruang kerja, studio yoga, atau tempat main anak. Rumah kita itu harusnya melayani kita, bukan sebaliknya. Oke, berikutnya ayo kita ngomongin soal barang-barang yang kita beli cuma demi kenyamanan. Seringkali ada pajak tersembunyi yang nggak kita sadari. Coba lihat tabel ini. Makanan diet siap saji, bahan resep yang aneh-aneh dan spesifik, atau pembersih buat tiap permukaan yang beda-beda. Semuanya itu menjanjikan kemudahan. Padahal sebetulnya kita bayar mahal buat kemasan sama iklannya doang. Belajar ganti-ganti bahan, pakai pembersih serbaguna, atau masak sendiri itu bisa hemat banyak banget loh. Kurang dari 2 tahun, bayangin deh, itu rata-rata waktu orang Amerika pakai handphone mereka sebelum ganti baru. Kita tuh kayak terjebak dalam siklus untuk selalu punya versi terbaru, padahal yang lama juga masih bagus-bagus aja. Jadi, sebelum buru-buru beli yang baru pas handphone atau laptop mulai lemot, coba deh lakuin 3 hal ini. Sering banget loh, cuma dengan bersihin memori atau perbaikan kecil aja udah cukup bikin umurnya lebih panjang. Ini juga berlaku buat cara kita berorganisasi.
Daripada beli lemari arsip yang mahal dan makan tempat buat nyimpan kertas-kertas, mendingan belajar deh buat scan dan simpan dokumen penting secara digital. Jauh lebih murah, efisien, dan pastinya lebih rapi. Nah, kita udah ngebahas banyak banget masalahnya ya kan? Sekarang, gimana kalau kita rangkum semuanya jadi sebuah filosofi belanja yang bisa kita pegang ke depannya? Jadi ini dia 3 senjata utama Anda. Ada aturan 5 kebutuhan buat perintilan dapur, ada tantangan 1 tahun buat komitmen kebugaran, dan yang paling penting, mentalitas biaya per penggunaan untuk semua barang yang Anda beli. Intinya, kita harus ubah total cara kita berpikir. Jangan cuma lihat harga di labelnya aja. Coba deh pikirin, kira-kira berapa ya biaya per pemakaian barang ini? Contohnya nih, sepatu mahal yang Anda pakai setiap hari selama 3 tahun, itu jatuhnya jauh lebih murah loh daripada sepatu murah yang cuma Anda pakai sekali. Dan ingat ya, pembahasan ini bukan buat bikin Anda merasa bersalah. Justru sebaliknya, ini soal pemberdayaan. Supaya kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan lebih jujur. Yang sesuai sama kehidupan kita yang sebenarnya, bukan kehidupan yang kita angan-angankan. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih Anda pertanyaan ini. Setelah semua yang kita obrolin, coba dilihat lagi daftar keinginan atau daftar belanja Anda. Ada nggak satu barang yang hari ini Anda sadar, kayaknya aku nggak butuh-butuh amat deh barang ini?